bersyukur padamu selamanya. Shalom, selamat pagi. Mari kita puji Tuhan. Shalom yang sudah bergabung, mari kita memuji Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Aku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kenapa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya. Haleluya, selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Kau sungguh Kuras baik. bensin sedot bensin sekarang Haleluya, gak perlu ribet kayak Tuhan. ini lagi Besti. Haleluya. 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 Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, mendengar firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Pak Budi, Bu Wanda. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus, Bu Martin, Pak Martin. Selamat pagi Sepsi, Esther, Anton,
Pak Bambang, Bu Vera, good morning. Bu Titik Sulistiani, Indarima, Pak Anton, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung pagi-pagi. Selamat pagi, mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Tema kita adalah pemberian yang sempurna, ya. Ada kunjungan misi ke kota Peru. Maka segerombolan pemuda itu sudah diberitahu bahwasanya nggak boleh kasih apapun kepada pengemis, ya. Nggak boleh kasih uang kepada pengemis, ya, karena nanti akan membahayakan dirinya. Maka seorang pemuda juga teringat bahwasanya ia tidak boleh memberi apapun buat seorang pengemis. Dan ternyata ada orang yang minta-minta, ya. Karena teringat akan peraturan daripada grup misi itu, maka ia tidak memberikan apa-apa, tetapi ia bertanya atau berkomunikasi. Dan ia membagikan kabar baik karena pemuda itu bilang bahwa dia yatim piatu. Kemudian ia berkata bahwa Allah ingin menjadi bapaknya, ya. Dan ia menangis mendengar hal itu. Maka ia memutuskan untuk memperkenalkan atau menyuruh anggota gereja lokal yang dikunjungi tadi untuk menangani pemuda itu, ya. Jadi seringkali kita selalu menghubungkan pemberian-pemberian itu dengan materi, ya. Padahal belum tentu orang itu membutuhkan materi. Memang paling gampang itu memberi materi, ya, dan minta materi karena ya kelihatan, ya. Tetapi di sini kita belajar bahwasanya tidak selalu materi itu dibutuhkan oleh orang yang sedang minta-minta itu, ya. Terkadang kata-kata kita tidak terasa cocok, ya, atau memadai. Tetapi Roh Kudus sanggup memampukan kita saat kita menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Mungkin saudara mikir, ya apa ya caranya menceritakan Yesus kepada orang lain?
Kalau orang itu sakit, maka beritakanlah bahwa Yesus itu sang penyembuh. Amin. Dia adalah Yehova Rafa. Kalau seseorang butuh sesuatu, maka beritakanlah bahwa Yesus itu Allah yang menyediakan. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang janda ya, yang mempunyai 2 anak, dan ia sangat membutuhkan keuangan pada hari-hari ini. Tentu banyak yang mau dibeli atau dibayarkan ya, cicilan lah, apalagi tanggungan-tanggungan seorang janda ya, dengan 2 anak yang masih sekolah ya. Tapi ia niatnya mau pinjam uang kepada seseorang, entah siapa yang akan dikunjungi untuk minta pinjaman. Tetapi Roh Kudus mengingatkan dia, tidak usah pinjam, doa saja. Maka ia berdoa, saudaraku. Ia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, membicarakan tentang keperluan-keperluannya selama bulan Natal ini ya. Selamat pagi Bu Lasma. Dan suatu waktu, jam ya, tidak hitungan hari tapi hitungan jam setelah dia berdoa itu, dia dipanggil oleh seorang rekan sepelayanan ya. Kamu kesini, katanya begitu. Ternyata ketika ia datang ke rumahnya, ia diberi berkat yang wow, sangat-sangat tidak dia bayangkan ya. Jadi mungkin kebutuhan 2-3 bulan itu terpenuhi, saudara, dengan keuangan yang dia berikan. Wow, luar biasa bukan ya? Luar biasa. Tidak usah kita ini gelap mata kemudian melakukan hal-hal yang bodoh ya. Kemarin saya karena mau buat kue kering ya, saya pergi ke toko di Sidoarjo yang bahan-bahan kuenya komplit dan lumayan rapi sehingga saya gampang untuk mencarinya. Dan saya beli butter yang mahal, Westman, 1 kilo hampir 350.000 ya. Dan ternyata Mas yang saya ajak untuk belanja itu, karena berat-berat ya barangnya ya, masih berkata sama saya, butter ini tidak disediakan di rak ya, tidak ditoto di rak ya, tapi saya harus ke kasir dan ngomong 1 kilo butter Westman. Ternyata di papan pengumuman atau di dinding itu ditempel seorang wanita yang kedapatan di CCTV ya. Jadi CCTV itu di screenshot kemudian dicetak, kedapatan dia ngutil Westman itu, saudara. Ini loh ya, tidak berpikir panjang bahwa mungkin fotonya itu dilihat orang banyak ya, dan malu kan ya, pastilah dia tidak bakalan mengenalnya ya, malu. Ya kalau tetangganya, loh ini kan tetanggaku ya, ya ibu-ibu kan biasa kan belanja bahan-bahan kue, kan malu ya, seumur hidup bisa malu ya. Pikir ngambilnya mahal. Nah juga di toko lain di Semarang saya lihat itu dari CCTV, ternyata gerombolan, saudara ya, 2-3 orang yang memang sengaja berniat untuk mencuri ya. Dan tadinya banyak gitu ya, ditoto di rak gitu ya, ada beberapa mentega itu. Kemudian dia pergi dan menteganya lenyap. Nggak tahu gimana caranya ngambil, kok cepet banget ya. Ya itulah saudara, kalau kita tidak berpikir panjang ya, pada akhirnya yang malu anak cucu menantu ya, semua akan malu ya kalau kedapatan dan tertangkap basah seperti itu. Lawang ya ada CCTV loh ya sekarang, kok berani-beraninya gitu loh ya. Jadi orang yang sudah nekat, apakah saudara kalau umpama menangkap sang pencuri itu, apakah saudara mau memberitakan tentang Injil ya? Engkau tidak usah mencuri ya, engkau berdoa aja pada Bapak Yesus
Dia pasti menyediakan apa saja yang engkau perlukan. Amin. Amin. Siapa yang mengalami hal serupa ketika kepepet ya? Ketika kepepet doa aja sudah. Kalau mau pinjem nanti bisa jadi perkara kalau tidak bisa bayar ya kan? Didatangi debt collector seperti seorang jemaat yang akhirnya milih minum racun tikus daripada dikejar debt collector. Nah, seharusnya debt collector juga harus menagih dengan baik-baik ya, bukan dengan mengancam dan sebagainya yang menyebabkan nyawa orang hilang. Padahal loh, pinjemnya tidak seberapa saudara ya. Mosok pinjem segitu ditukar dengan nyawa. Yang berhak menukar nyawa kan cuma Tuhan Yesus yang menukar nyawa kita dengan nyawanya ya. Sehingga kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal ya. Kita ini segala hutang sudah dibayar Tuhan Yesus. Jadi bukan berarti tidak boleh membayar hutang, bukan. Tetapi ketika engkau membayar hutang, mencicil dan sebagainya, pastikan tercatat ya. Pastikan itu tercatat. Kalau nggak tercatat lah itu bahaya, nggak diakoni. Tapi Tuhan itu sudah rela mati bagi kita semua ya. Beritakan kepada debt collector, engkau nggak usah bentak-bentak saya ya, sekalipun saya mati saya sudah hidup kekal. Tetapi kalau engkau mati, apakah engkau pasti hidup kekal ya? Kebanyakan debt collectornya juga orang Kristen saudara ya, tak kasih tahu. Karena yang item-item, rambutnya cepak, terus gagah-gagah itu kebanyakan dari orang-orang Kristen yang ada di timur Indonesia gitu ya. Namanya Lukas, Markus, Yohanes. Nah, debt collectornya namanya penulis Injil semua ya, diinjili sekalian ya. Saya katakan pernah karena saya juga sering didatangi debt collector wong RT ya toh. Mereka kadang-kadang malam-malam ketuk pintu ya. Saya bilang sama suami saya, sudah jangan disuruh masuk ke rumah saya. Diterima aja di pos satpam ya, supaya bisa tahu satpamnya juga, karena mereka membutuhkan orang yang harus bayar itu kan ya. Ada warga yang pinjam tapi tidak mau bayar. Sebetulnya gampang aja, pinjam itu tidak ada hukumnya ya, bayar aja semampunya gitu ya, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau niatnya maling atau rampok ya itu masalah ya, nanti bisa jadi perkara gitu ya. Jadi pagi ini kita belajar mengenai pemberian yang sempurna. Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita, perfect. Karena Yesus berkata, tetelestai, selesai. Jadi kalau hari ini masalahmu belum selesai, ayo kita selesaikan bersama Yesus. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan. Utarakan semua masalahmu. Ya, konseling yang terbaik dengan konselor yang bernama Yesus Kristus. Utarakan kamu utang berapa miliar, berapa triliun, kamu terancam ini, terancam itu. Ya, semua diutarakan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Bukan berarti Anda terus bebas, terus merdeka, terus loncat-loncat kayak rusa lari gitu, bukan ya. Kita harus tetap bertanggung jawab terhadap seluruh apa yang kita lakukan. Tetapi dengan datang kepada Tuhan ada penyelesaian yang baik dan itu akan ringan. Amin, saudara ya. Jadi ketika seorang lumpuh ya di pelataran bait Allah, kemudian tahu murid-murid datang berjalan bersama Kristus, bersama Petrus ya, dan mereka minta uang ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Kita baca ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Ya, Petrus bilang, aku tidak punya uang. I have no money. But in the name of Jesus, walk ya, disuruh berjalan. Rasanya kan tidak mungkin ya, orang lumpuh sudah tahun-tahunan ya. Tetapi dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, Petrus yang dulu pecundang
menjadi pemberani dan memiliki kuasa, dan ia dapat menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Dengan kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Maka dari itu hari ini kalau kita punya banyak masalah, di mulutmu ada kuasa, di perkataanmu ada kuasa. Katakan, aku bisa melunasi hutang-hutangku dengan pertolongan Yesus. Aku bisa mencecil segala beban hidupku, cecelan rumah lah, cecelan sepeda motor lah, cecelan panci. Iya loh, dulu saya nyecil panci ya. Pancinya soalnya jutaan harganya saudara ya, merek Jerman gitu ya. Masa itu karetnya Prestonya aja 500.000 ya. Coba itu sudah bisa beli panci Presto baru 2 buah. Nggak percaya. Jadi luar biasa. Sekarang kan murah-murah dan itu saya cicil ya. Tapi kan karena saya bekerja ya, bisa untuk nyicil. Kalau sekarang saya nggak bekerja ya sudah nggak nyicil, saudara. Apa yang nanti dibuat cicil? Mata mencicil gini ya, nggak baik kan. Jadi ya berpada dengan apa yang ada. Adanya apa ya itu dipakai ya saudara ya. Jadi disinilah kita perlu mengalami kuasa perkataan ya. Bangun pagi katakan, aku sehat, aku kuat, aku bisa ya menyelesaikan segala hal bersama Yesus. Jangan lupa bersama Yesus ya, nanti beda hasilnya kalau tidak bersama Yesus. Nah, Yesus pasti menolong ya, Yesus pasti memberkatimu. Amin. Kalau kita mendengarkan kesaksian orang-orang yang sangat perlu pertolongan ya. Kalau di Jawa mah biasa ya, banyak orang yang bisa saling membantu. Tapi kalau di Sumatera, kalau di pedalaman Kalimantan, siapa bisa bantu? Hanya Tuhan. Maka dari itu ketika seseorang hamba Tuhan berkata begini, mujizat ndak usah, pergi ke dokter aja ya, ndak usah doa mujizat. Kalau sakit sudah pergi ke dokter beres. Apa mujizat masih ada? Dan hamba Tuhan yang ada di pedesaan berkata demikian. Loh, kalau di kota ya ndak apa-apa, ada BPJS, pergi ke puskesmas beres perkara. Tapi kalau di pedalaman, bagaimana kalau kita ndak membutuhkan mujizat dan kita ndak mau berdoa? Ndak bisa. Ketika harus melahirkan di tengah hutan, bagaimana? Siapa yang bisa menolong ya? Hanya Yesus. Maka dari itu mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Kalau pengen ngerasa yuk pergi sana ke pedalaman Kalimantan, ke Sumatera sana, di Balam Riau gitu ya, dimana kalau mandi aja harus pakai air hujan ya, ditadah. Ini musim hujan ini bikin tangki-tangki yang banyak, menadong air hujan untuk dibuat mandi, untuk buat masak, untuk buat keperluan minum dan sebagainya. Coba dipikirkan, itu air sada yang licin ya, licin ya. Jadi betapa mereka membutuhkan mujizat, membutuhkan sumber air bersih. Bagaimana harus ada mujizat saudara, karena mereka menggali tanah dan yang keluar itu minyak. Minyak itu sebetulnya bisa buat beli air ya. Tapi airnya didatangkan dari Pulau Jawa. Waduh, biayanya tinggi banget. Jadi inilah, makanya di satu pihak orang berkata mujizat sudah tidak ada. Tapi di satu pihak orang berkata, ada, saya merasakan. Mana yang kamu pilih? Yang mana kamu pilih, Pak? Masih ada mujizat masih atau ada tidak? Mujizat pastinya. Tentu kita pun meskipun tinggal di Jawa ya butuh mujizat. Amin. Amin. Butuh mujizat, tiba-tiba ada orang sini ku bayarkan hutangmu tanpa agunan loh. Itu mujizat apa enggak saudara? Mujizat saudara. Ini sakitmu sembuh, ayo ke dokter saya yang biayai. Mujizat apa enggak itu saudara? Mujizat. Ini rumah kamu enggak usah kasih uang muka nyecil pakai bunga terlalu tinggi mencekik. Ini saya pinjemi uang, kamu beli rumah, milih rumah, nanti kamu cicil sama saya, dipotong gaji. Loh, mujizat apa enggak itu saudara? Mujizat, dan itu terjadi pada jemaat kami ya. Terjadi saudara, makanya saya bisa cerita ya. Semua itu masih ada mujizat saudara. Saudara bekerja bertahun-tahun, mungkin hampir 20 tahun, kemudian bos saudara memanggil dan memberi rumah.
apa enggak mujizat itu saudara? Mujizat masih ada saudara-saudara. Maka dari itu terima Yesus sebagai juru selamat dan percaya kepadanya. Ya sanggup, orang lumpuh aja sanggup berjalan saudara, orang buta melihat ya. Kalau mengenai keuangan kecil bagi dia ya, karena segala bumi ini seisinya milik Tuhan. Amin saudara-saudara. Kita cuma ngekos aja di dunia ini. Amin. Jadi hari ini perkatakan, engkau sanggup, Tuhan Yesus sanggup tolong saya. Sakit kankerku mungkin sudah stadium 4, tetapi ketika engkau masih memerlukan aku untuk menginjil, untuk memberitakan Injil, Tuhan berikanlah tubuh yang sehat yang baru buat aku. Pasti dikasih saudara-saudara. Tapi kalau saudara wis aku mulai aku pulang saja ke surga, lebih enak di sana gitu ya. Ya like gue masuk surga, nek enggak saudara-saudara ya. Jangan berharap yang enggak saudara. Pastikan dirimu ada tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Dan ketika engkau meninggalkan dunia yang fana ini, engkau diterima di kemah yang abadi. Amin. Ketika kemahmu dibongkar, maka engkau diterima di kemah abadi di surga mulia. Amin. Kemah itu yaitu badan kita ini loh, tubuh kita. Ada seorang yang saya ajak doa fajar. Ayo kok doa fajar supaya kamu sehat, supaya kamu bisa ngalami tenang, tidak khawatir. Iya, saya ini khawatir. Bahkan hari depan yang jauh aja saya sudah khawatir. Lu, ayo kita bersama-sama pagi-pagi nyari Tuhan dulu, kemudian jalan sehat gitu. Tapi jawabannya apa? Ndak, aku tak memperkuat diriku aja. Maksudnya mempersehat diriku aja, katanya gitu. Nah, ya terserahlah. Kita ndak bisa maksa-maksa. Dia mau sehat, dia mau kuat, makanya dia melatih tubuhnya. Tetapi dia lupa kalau manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nanti suatu hari tubuh ini kita tinggalkan, ya dipendem. Dipendem. Tubuhnya sehat tapi roh dan jiwanya jiwanya kerdil, roh jiwanya lemah dan tidak tahu kemana dia akan pergi. Ini susah banget saudara. Tapi saya yakin dan percaya ketika ia nanti disentuh oleh Roh Kudus sendiri, ya tentu perlu kita ya untuk menguatkan, untuk mengingatkan, ya it's okay ya. Tetapi saya yakin dan percaya suatu saat nanti dia akan perlu untuk cari Tuhan. Amin. Amin. Hari ini ayo kita sudah diberi pemberian yang sempurna oleh Tuhan. Kita terima dan kita taburkan kembali kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai sekarang Tuhan Yesus. Ketika kami membutuhkan mujizat-Mu, disitulah Engkau nyatakan mujizat-Mu itu. Dan semua apa yang kami butuhkan, kami perlukan, ada tepat waktu. Disitulah kami mengalami mujizat-Mu yang ajaib itu. Mujizat-Mu yang spektakuler Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami nggak usah kesana kemari mencari berkat. Tapi kami yang hanya kami butuhkan, kami lakukan hanya sujud berdoa di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah katakan di firman-Mu, carilah maka engkau akan mendapatkan, mintalah maka akan kau diberi, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, mujizat-Mu masih ada sehingga kami bisa mengalami mujizat yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kami. Aku percaya pada Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa saat ini untuk mereka yang belum tahu bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa segala pemberian sudah diberikan kepada kita. Luar biasa dari Tuhan Yesus, pemberian yang sempurna. Tuhan, tolonglah kami yang belum mengerti ini. Berikan pengertian makin hari makin dalam buat kami,
Sehingga kami tahu Engkau Bapa yang sanggup memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Bahkan dirimu sendiri saja Engkau sudah korbankan buat kami, untuk supaya kami dapat hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pemberian-Mu yang sempurna itu Tuhan. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Terima kasih semua yang sudah bergabung. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya, Tuhan.